Pernahkah kamu merasa dunia seperti tidak memberi jeda sama sekali? Baru bangun tidur, pikiran sudah lelah, belum terjadi apa-apa, tapi dadamu terasa penuh. Ada tekanan yang tidak terlihat, tapi terus menghimpit dari dalam. Jika kamu merasakannya, dengarkan ini pelan-pelan. Setiap hari, hidup menuntut reaksi. Kamu dituntut kuat, dituntut cepat, dituntut terlihat baik-baik saja. Di tempat kerja, kamu diremehkan tapi harus tersenyum. Di rumah, kamu menahan emosi agar tidak dianggap lemah. Di media sosial, kamu membandingkan hidupmu dengan potongan hidup orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih berhasil, lebih diakui. Dan di malam hari, saat semuanya sepi, pikiranmu justru paling berisik. Overthinking datang tanpa diundang. Kebanyakan orang berpikir ketenangan datang jika dunia berhenti menekan. Jika orang lain berubah, jika keadaan membaik, jika kita akhirnya diakui. Tapi disinilah stoikisme memutar arah berpikir kita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bukan dunia yang perlu kamu jinakkan, bukan orang lain yang harus kamu kendalikan, tapi reaksi batinmu sendiri." Bayangkan ini, kamu sedang bekerja keras tapi atasanmu tidak melihatnya. Orang lain yang lebih vokal justru mendapat pujian. Di dalam dadamu muncul panas, marah, kecewa, ingin membuktikan diri. Reaksi spontanmu ingin melawan atau menarik diri. Stoik tidak menyangkal perasaan itu. Stoik mengamatinya, seperti berdiri satu langkah di belakang emosimu sendiri. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Diremehkan itu peristiwa, merasa hancur karenanya adalah penilaian. Dunia menekanmu, iya. Tapi tekanan itu baru menghancurkan saat kamu menyerahkan kendali ke dalamnya. Ada kekuatan aneh saat kamu berhenti bereaksi. Saat kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sadar tidak semua hal pantas mendapatkan energimu. Dunia terbiasa mengendalikan orang lewat emosi mereka. Begitu kamu tidak mudah tersulut, kamu berhenti bisa dikendalikan. Coba ingat momen ketika kamu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kamu menyusun kata di kepalamu, membayangkan skenario terburuk, menyesali hal-hal yang bahkan belum terjadi. Seneca mengingatkan, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Overthinking bukan tanda kamu peduli, itu tanda pikiranmu kehilangan arah kendali. Stoikisme tidak mengajarkanmu menjadi dingin atau mati rasa. Ia mengajarkan kejernihan. Kamu tetap merasakan tekanan, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Seperti berdiri di tengah hujan deras tanpa harus memaki langit. Bayangkan kamu sedang berada di tengah kemacetan panjang. Marah tidak akan membuat jalan lebih cepat. Panik tidak membuka ruang baru. Tapi ketenangan memberi jarak antara situasi dan reaksimu. Di jarak itulah kebebasan batin lahir. Ada satu momen hening yang perlu kamu izinkan sekarang. Tarik napas. Tidak untuk mengubah apapun, hanya untuk menyadari, saat ini, kamu masih punya kendali atas sikapmu. Stoikisme selalu kembali ke satu prinsip inti. Kendali diri lebih penting daripada kendali dunia. Dunia akan selalu menekan. Selalu ada orang yang meremehkan, situasi yang tidak adil, hasil yang tidak sesuai harapan. Tapi ketenangan bukan hadiah dari dunia. Ia adalah keputusan batin. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, tekanan kehilangan sebagian kekuatannya. Ketika kamu tidak lagi mengukur harga dirimu dari reaksi orang lain, kamu berdiri lebih tegak. Bukan karena dunia membaik, tapi karena kamu tidak lagi bergantung padanya. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dikelilingi konflik dan pengkhianatan, tetap menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tidak dikuasai amarah dan ego. Jika seseorang dengan beban sebesar itu masih berbicara tentang ketenangan batin,
Apa alasan kita untuk menyerah pada kekacauan kecil sehari-hari? Ketenangan stoik bukan tentang hidup tanpa masalah. Ia tentang tidak membiarkan masalah menentukan siapa dirimu. Kamu tetap berjalan, tetap melakukan yang bisa kamu kendalikan, dan melepaskan sisanya tanpa drama. Dan di titik ini mungkin kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tekanan belum hilang sepenuhnya, tapi cengkeramannya melemah. Kamu tidak lagi reaktif, kamu lebih hadir, lebih sadar, dunia masih sama. Tapi kamu tidak lagi sama di dalamnya. Kamu lebih tenang, lebih kuat, dan yang paling penting, kamu kembali memegang kendali atas dirimu sendiri.